Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat walafiat dan semangat belajar, bukan? Oke, bersama dengan Bapak Danur dari SDN Pajar Tengah 5, kita akan membahas mengenai pelajaran keempat dengan judul Bersih Itu Sehat. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan doa menuntut ilmu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, dalam pembelajaran keempat bersih itu sehat, kompetensi dasarnya adalah kalian yang pertama adalah terbiasa bersesuci. Yang kedua adalah menunjukkan praktek suci badan, pakaian, dan tempat sholat, serta mengimplementasikan. Yang ketiga adalah kalian bisa memahami praktek bersesuci. Yang keempat adalah mempraktekkan tata cara bersesuci. Semoga kompetensi dasar ini bisa menyerap pada diri kalian dan bisa dilakukan. Oke anak-anak, dan jangan lupa hari ini semangat belajar di rumah bersama guruku. Anak-anak, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Buktinya apa? Allah memerintahkan kita berwudu dulu sebelum melakukan sholat. Allah memerintahkan kita untuk selalu suci badan, pakaian, dan tempat sholat ketika mau menjalankan ibadah sholat. Begitu juga kalau mau ngaji, kamu disarankan untuk berwudu. Begitu juga kalau mau tidur pun berwudu. Allah itu suka terhadap sesuatu yang bersih dan suci. Maka dari itu benar yang dikatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oke anak-anak, bersesuci kata lainnya adalah toharo, yaitu menyucikan badan dari najis dan hadas yang ada pada tubuh kita. Oleh karena itu kalian harus suci badan, dan apapun yang ada pada tubuh harus suci dari najis dan hadas. Oke anak-anak, dan jangan lupa hari ini semangat belajar di rumah bersama guruku. Oke anak-anak, dalam season kedua ini Pak Danur akan menjelaskan mengenai bersesuci dari najis. Sebelum saya menerangkan mengenai bersesuci, saya menerangkan najis dulu. Najis itu, yang dianggap najis itu ada 3 kelompok. Yang pertama najis besar, najis sedang, dan najis ringan. Najis besar dinamakan najis mughaladoh, najis sedang najis mutawasito, najis ringan adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah contohnya kencing bayi anak laki-laki. Yang kedua, najis sedang adalah kencing manusia. Contohnya adalah kencing manusia dewasa, darah kita atau kotoran manusia dewasa, kotoran hewan-hewan, itu najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis berat, yaitu apapun yang ada pada tubuh anjing dan babi itu adalah najis berat.
Jika menempel pada tubuh kita, tempat sholat kita atau pakaian kita, maka mensucikannya dengan mensucikan barang terkena najis berat. Pak Danur akan menunjukkan alatnya supaya tubuh kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita suci, yaitu air. Yang pertama ada air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu ada 7 macam, anak-anak. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air danau. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air es. Yang keenam, air sumber. Yang ketujuh, air laut. Air laut tadi sudah. Air embun itu adalah air yang suci mensucikan. Oke anak-anak, kalau sudah mengetahui air suci mensucikan, kalian jika membersihkannya harus paham. Caranya yaitu barang yang najis itu dihilangkan dulu. Seumpama tangan kita yang terkena najis, kita hilangkan dulu najisnya. Kemudian setelah tidak terlihat bendanya, baunya, dan rasanya sudah tidak terlihat di tangan kita, maka baru kita sucikan dengan menyiram dengan air suci mensucikan, seperti air sungai, air danau, air laut, atau air hujan yang 7 macam tersebut. Itu adalah cara mensucikan dari najis. Oke anak-anak, termasuk bersuci dari najis yaitu istinja. Di samping tubuh kita, pakaian kita terkena najis dibersihkan, ataupun tempat sholat dibersihkan, dan yang salah satu juga adalah istinja, membersihkan najis yang ada pada kemaluan kita. Ini basa Jawa cawi, itu adalah istinja, mensucikan dari najis, yaitu dengan cara setelah buang air besar harus bersesuci dengan benar. Yang pertama, masuk kamar mandi dulu dengan kaki kiri dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Setelah berdoa, setelah masuk, dilihat alatnya bersuci sudah ada, airnya sudah lengkap, sabun sudah lengkap. Setelah kalian buang air besar, maka kalian mensucikan kotoran kalian dengan tangan kiri dan disiram sampai bersih. Jika belum bersih, dikasih sabun, kemudian disiram. Terakhir disucikan, disiram dengan air suci mensucikan tubuh kita agar terhindar dari najis. Itu caranya istinja. Oke anak-anak, dan jangan lupa hari ini semangat belajar di rumah bersama guruku. Oke anak-anak, dalam season ketiga ini Pak Danur akan menjelaskan bersesuci dari hadas. Season yang tadi Pak Danur menjelaskan bersesuci dari najis, yaitu tubuh kita, pakaian kita, dan tempat suci kita tertempel barang najis, baik cairan atau benda. Termasuk istinja adalah mensucikan barang najis yang menempel pada tubuh kita. Dan tapi untuk yang season yang ketiga ini Pak Danur akan menjelaskan bersesuci dari hadas. Apakah hadas itu? Yaitu tubuh kita dianggap Allah belum suci karena kita batal dari wudhu atau telah berhadas besar hingga harus menyelesaikannya dengan mandi besar. Jadi ada caranya. Yang pertama,
Untuk hadas kecil dengan cara berwudu. Untuk hadas besar dengan cara mandi. Adapun tak kala kita tidak mendapatkan air, maka pengganti berwudu adalah tayamum, sebabnya tidak ada air. Saya akan menerangkan menghilangkan hadas besar. Tak kala kalian yang perempuan mungkin ya mengalami datang bulan menstruasi sudah selesai, maka kalian wajib mandi. Mandinya mandi besar, yaitu seluruh tubuh disiram air suci, mensucikan dari ujung rambut kepala sampai semua kaki, disiram dengan air suci mensucikan untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi. Sebelum mandi terlebih dahulu alatnya dilengkapi, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian alatnya ditaruh, pakaian kita copot, kemudian kita siram tubuh kita sampai seluruh tubuh tersiram air untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian kita melakukan kegiatan mandi, sabunan sampai selesai, kemudian kita siram lagi sampai bersih dari sabun dan alat yang melengkapi. Kita berhanduk, memakai handuk, kemudian keluar baru dengan kaki kanan. Itulah tata cara bersesuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi. Yang kedua, bersesuci dari hadas kecil, yaitu tak kalah kita wudunya batal, otomatis tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji sebelum kita berwudu. Apa yang dilakukan yaitu menyiapkan alatnya berwudu, kemudian kita melakukan kegiatan berwudu. Adapun rukun-rukunnya ada 6. Rukun itu apa? Bagian. Kalau ada sepeda motor, ada ban, ada setir, ada ragangane, itu adalah bagian-bagian dari sepeda motor, ada mesinnya. Akan tapi kalau wudu, bagian-bagiannya atau rukun-rukunnya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka dengan air suci mensucikan. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib menjalankan rukun wudhu itu berurutan. Itu adalah bagian-bagian wudhu. Adapun prakteknya, kalian lihat Pak Danur berwudhu. Langkah pertama, air dikeluarkan, lalu membaca doa sebelum wudhu dulu. Membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kedua, kita mengumpulkan air di tangan, kemudian berkumur 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah kita mengumpulkan air, kemudian menghirup air atau istinsyak. Dikeluarkan lagi, dihirup ya, bukan dimasukkan gini tapi dihirup. Agak panas tapi itu untuk supaya kita fresh lagi. Sampai 3 kali. Yang keempat adalah membasuh muka sambil membaca niat. Setelah air kumpul, nawaitu du'a rabbil hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Dalam hati, niat itu dalam hati. Tapi kalau saya lantunkan dengan lafaz nawaitu du'a rabbil hadasil asghari fardulillahi ta'ala, dalam hati 3 kali, yaitu seluruh wajah kita. Seluruh wajah kita yang tidak ditumbuhi rambut ini. Terus
Yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Tangan sampai siku dibasuh sini sampai siku sini. Basuh kanan dulu, kiri sampai 3 kali. Yang keenam, membasuh sebagian kepala dengan air sedikit. Nah, basuh. Yang ketujuh, membasuh telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itulah praktek berwudu. Ya anak-anak, semoga kita bisa melaksanakan bersih itu sehat, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan suci dari najis yang menempel pada tubuh kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita, hingga kita diterima dan termasuk orang yang beriman.